Oh ya teman-teman, silakan diisi dulu presensinya. Yang baru gabung atau yang sudah gabung lama tapi belum isi presensi, silakan diisi dulu presensinya. Baik teman-teman, karena pemateri sudah berada di ruangan Zoom, kemudian ketua penyelenggara juga sudah ada di Zoom. Kita langsung mulai saja kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yudan Putra sebagai moderator di acara kali ini. Dan alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua MT Al-Kahfi 2021, Saudara Muhammad Tayyib Fuadi. Kemudian pemateri hari ini Bang Najmul Watan MSC. Kemudian seluruh teman-teman serta training dasar kepemimpinan 2021 yang sama-sama kita banggakan. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa merasakan indahnya Islam. Kemudian masih bisa selamat dari Covid yang masih merajalela di negeri kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Karena berkat perjuangan beliau, karena berkat pengorbanan beliau, kita yang jauh di Indonesia ini, bahkan di Pulau Lombok atau mungkin yang pulau-pulau lain, bisa merasakan indahnya Islam. Islam yang jaraknya dari Arab Saudi mungkin ya asalnya, kemudian ke Pulau Lombok, ke Pulau Jawa, pokoknya ke Indonesia itu sangat jauh sebenarnya. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan beliau, berkat perjuangan sahabat-sahabat beliau, kita bisa memeluk Islam ini. Kemudian kita senantiasa berselawat pada Rasulullah, kemudian para sahabatnya, para keluarganya, dan para umatnya yang senantiasa mengikuti beliau sampai akhir zaman. Dan semoga kita semua tergolong menjadi umat beliau yang taat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, selamat datang di acara training dasar kepemimpinan. Ini motivasi kepemimpinan teman-teman. Insya Allah hari ini akan menjadi materi kita, Bang Najmul Watan MSC. Sedikit tentang CV beliau. Insya Allah nanti Anda bacakan CV beliau ya, setelah kita mulai pembukaan secara resmi. Baik teman-teman, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian agar lebih berkah ya acara ini, mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan kalam ilahi oleh Saudara Ahmad Ajban. Kepada Saudara Ajban dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya? Kedengaran? Ya, kedengaran. Apa nih wafila, ini belum bisa men-on kamera.
Ada sesuatu. Baik. Anda mohon izin ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair. Terima kasih banyak dan ucapkan kepada Saudara Ahmad karena telah membacakan ayat Al-Quran yang di bulan Ramadan ini sangat menyentuh hati kita semua, teman-teman. Baik, teman-teman, kita langsung saja masuk ke inti acara kita, yaitu tentang kita langsung ke pematerian dulu, teman-teman ya. Sebelum mulai Bang Najmul menyampaikan materi, sedikit saya bacakan CV beliau. Yang pertama, beliau merupakan Ketua Alumni Beasiswa NTB 2021. Kemudian yang kedua, merupakan Ketua BEM Universitas Mataram tahun 2016. Kemudian yang ketiga, merupakan Ketua Umum Himatika 2015. Kemudian prestasi beliau di bidang keagamaan, beliau merupakan juara 1 Tausiah Pekan Tilawah Quran ke-51 RRI Mataram. Baik teman-teman, sedikit itu saja yang bisa kami bacakan dari CV beliau. Sebenarnya masih sangat banyak tentang prestasi beliau, riwayat kepemimpinan beliau, tapi tidak bisa kita baca semua di sini. Baik teman-teman, kita ke pemateri. Assalamualaikum Kak Najmul.
Halo, Kak Najmul. Mungkin masih terkendala jaringan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kedengaran enggak serang? Kedengaran, Bang Najmul. Betul. Pakai handphone atau apa nih sebentar. Kedengaran serangnya? Kedengaran Kak Najmul, cuman Oh. agak kecil ya. Ini masih kecil nggak? Masih kecil ya? Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini kedengaran ya? Ya, insya Allah kedengaran. Siap. Anak pakai HP aja berarti ya. Teh. Sudah mulai atau gimana deh? Kak Najmul, insya Allah. Sudah. Langsung saya berarti ya? Siap. Mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya Kak Najmul supaya terlihat gitu. Masya Baik. Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه. Bacalah dan kajilah Al-Quran, maka ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengumpulkan kita, yang insya Allah dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian tidak membuat kita terlena akan indahnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah yang sampai pada saat ini kita diberikan keafiatan, kesehatan, sehingga kita sempat menjalankan puasa dengan bahagia. Salawat serta salam marilah kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik. Jadi ikhwas sekalian, jazakumullah khairan katsiran, ana sampaikan kepada antum semua yang sudah memberikan anak kesempatan belajar lagi ya terkait dengan problematika umat kontemporer. Jadi kalau kita bicara terkait dengan problematika umat kontemporer, yang di dalam pikiran antum apa kira-kira? Yang di dalam pikiran antum. Misalnya kita bicara terkait dengan umat Islam. Kalau kita bicara tentang umat Islam, apa yang di dalam pikiran antum? Yang pertama, umat Islam apa? Dia sampah. Jadi ada yang mengatakan umat Islam itu sampah. Ada juga yang mengatakan Islam itu miskin. Bahkan ada juga yang mengatakan Islam itu lemah. Apalagi kita di Indonesia ya. Indonesia ini kan banyak menskreditkan Islam. Tetapi masya Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga seterusnya. Jadi sampai hari ini pun Islam tetap eksis di Indonesia. Apalagi dalam pikiran itu terkait dengan Islam. Umat Islam misalnya terpinggirkan misalnya. Banyak yang terpinggirkan. Jadi ini kan pola pikir yang dibangun ikhwas sekalian. Pola pikir yang dibangun di media
pola pikir yang dibangun di kita dan seterusnya, opini yang digiring. Terus apalagi? Misalnya umat Islam seperti manusia purba misalnya. Jadi manusia lama. Jadi kalau manusia modern itu bukan Islam. Jadi banyak sekali problem-problem yang mungkin kita temukan di sekitar kita, tetapi kita tidak sadar. Padahal kita sedang diskreditkan. Tetapi kalau kita bicara umum, bukan Islam saja, banyak sekali problematika umat yang di tengah-tengah kita terjadi, kemiskinan, pengangguran, apalagi, dan seterusnya, banyak sekali teman-teman sekalian. Tetapi kalau dalam bahasa saya itu, siapa yang paling bertanggung jawab atas masalah-masalah yang kita hadapi saat ini? Tapi nanti coba kita akan kupas tuntas terkait dengan problem-problem yang mungkin kita coba akan analisis ya, problem-problem yang ada di tengah kita. Dan selanjutnya, kawan-kawan sekalian, kalau kita tarik sejarah dari tahun 1928 misalnya, jadi 1928 ini anak-anak muda berkumpul, bercerita tentang masa depan, bercerita tentang bagaimana Indonesia ke depan, bisa merdeka atau tidak. Jadi anak-anak muda itu berkumpul memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Itu kita kenal dengan kebangkitan nasional misalnya. Atau kita setelahnya lagi 1928. Berkumpul bersumpah bercerita gitu ya, bersumpah. Kenapa mereka bersumpah? Karena untuk kemenangan ya, supaya Indonesia bisa merdeka ya pada tahun 1928. Itu periodisasinya itu 20 tahun. 20 tahun setelahnya 1928 kita kenal dengan Hari Sumpah Pemuda. 20 tahun kemudian 1945 misalnya, di mana anak-anak muda menculik kaum tua, dibawa ke Rengas Dengklok untuk apa? Untuk segera memerdekakan negara Indonesia. Nah, ini juga anak-anak muda ini yang melakukan hal-hal pembaruan. 20 tahun kemudian 1966, transisi antara Orde Lama ke Orde Baru. Itu pun anak-anak muda menjadi kreator utamanya. Selanjutnya 1998, di mana anak-anak muda turun ke jalan, gitu ya. Di tengah krisis moneter pada waktu itu, di krisis moral apalagi, terus krisis kepercayaan ya terhadap pemerintah pada saat itu, membuat anak-anak muda itu berkumpul di jalan, gitu ya. Berkumpul di jalan, kemudian terjadi, gitu ya, terjadi reformasi dan seterusnya. Di mana waktu itu anak-anak muda bicara di depan istana misalnya, atau orasi, atau dan sepertinya. Tetapi mereka hilang di lautan tanpa berita. Dan seterusnya. Dan oleh karenanya, kawan-kawan sekalian, pada saatnya ini, pada tahun 2021 misalnya, itu 20 tahun atau 21 tahun setelah reformasi, momentum apa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga teman-teman kita semua ini harus punya modal gitu ya, harus punya modal utama dalam menjemput kesempatan ini, gitu. Kesempatan ini. Sehingga kawan-kawan sekalian, saya sangat berharap gitu ya, acara-acara seperti ini untuk mengkonsolidasikan, kemudian brainstorming, kemudian berkoordinasi dengan seluruh anak-anak muda di pelosok Indonesia ini, gitu ya. Supaya kita bicara terkait dengan Indonesia masa depan. Gitu ya. Makanya di tangan-tangan kita sudah nanti Indonesia ini akan jadi apa gitu ya. Tergantung dari amal-amal kita. Mau kita kerja tentang apa, amal apa dan seterusnya, itu tergantung dari kita. Oleh karenanya yang paling kita jaga itu adalah anak-anak muda. Sehingga kawan-kawan sekalian, dalam menangkis banyak sekali problem-problem yang ada di tengah-tengah kita hari ini, anak muda harus menjadi harus menjadi orang yang paling terdepan, gitu ya. Orang yang paling terdepan dalam memperjuangkan hak-hak orang lain, hak-hak orang lain. Siapa lagi yang kita harapkan, kawan-kawan sekalian? Siapa lagi yang kita harapkan, teman-teman sekalian? Apakah kita harapkan kepada orang-orang tua kita? Jadi modal utama atau harta
yang paling penting dimiliki oleh anak-anak muda ini adalah semangat dan idealisme. Karena anak muda ini masih memegang teguh idealismenya. Kalau dalam bahasa agama, kalau saya bisa terjemahkan bahasa agama itu tauhid, gitu ya. Jadi anak-anak muda ini yang masih memiliki tauhid yang betul, gitu ya. Berarti anak-anak orang-orang tua sebagian kecil, gitu ya, ulama-ulama kita. Jadi anak-anak muda ini masih diberikan semangat untuk terus belajar, gitu ya. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang subhat, mana yang haram, dan seterusnya. Mana halal, mana haram. Itu bisa dibedakan oleh anak-anak muda. Masih dalam proses belajar. Sehingga dalam kesempatan ini, kawan-kawan sekalian, saya sangat berharap ketika teman-teman ini lebih mengutamakan skill, kompetensi. Karena di ke depan ini, kawan-kawan sekalian, yang terjadi adalah kalau kita punya krisis skill misalnya, atau tidak punya skill apa-apa, kita akan terhempas. Kita akan terbuang. Maka akan ada orang-orang lain yang punya skill baik, bagus, dan seterusnya, itu akan menggantikan posisi-posisi kita. Makanya jangan heran kawan-kawan sekalian ketika di semua struktur pemerintahan misalnya atau di mana itu banyak bukan bagian dari Islam yang memimpin, gitu ya. Kalau kita bahas Islam ini, kalau kita mau mau radikalis, gitu ya, saya tidak sepakat ketika ada mengklaim bahwa atau menjustifikasi Islam itu radikalisme. Betul, kita radikalisme. Kita radikalisme itu pemahaman, ya. Jadi pemahaman yang mendalam, radikal itu. Kalau kita dalam asas dasar bahasa itu radiks, ya. Jadi pemahaman yang sangat mendalam. Jadi kita berhak dong tahu tentang agama, gitu ya. Berhak tahu tentang Indonesia, gitu ya. Jadi kita radikalisme terhadap Indonesia atau kita radik sekali terhadap Indonesia karena kita tahu betul tentang Indonesia misalnya. Atau kita radikalisme terhadap kampus-kampus kita misalnya. Berarti kita juga memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kampus-kampus kita. Sehingga jangan heran ketika teman-teman kita di kampus turun ke jalan, terus orasi di depan kantor rektorat dan seterusnya, itu adalah hal-hal yang biasa, gitu ya. Karena semangat dan idealisme yang dimiliki oleh anak-anak muda sampai hari ini masih terjaga, gitu ya. Dan saya harapkan pada teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini masih kita jaga ini idealisme kita, terus semangat kita, memiliki juang yang sangat tinggi, gitu ya. Karena di tengah-tengah kita banyak sekali problem-problem. Contohnya lagi misalnya problem yang kita hadapi saat ini terkait dengan sampah misalnya, atau terkait dengan krisis moral misalnya, atau terkait dengan perubahan zaman dari zamannya yang tidak on kamera, jadi sekarang sudah on kamera semua, jadi semuanya online semua, gitu ya. Bahkan pendidikan pun kita itu akan ditransformasikan dalam bentuk online, gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang pertemuan offline itu. Apalagi sedang digalakkan ini, apalagi kampus merdeka, gitu ya. Jadi mereka belajar lah, ya, maksud saya mereka belajar itu kan sedang digalakkan juga di Indonesia. Sehingga kompatibel zaman ini kita harus siap, gitu ya. Persiapan apa yang harus kita siapkan, ya tergantung dari skill kita masing-masing. Misalnya S1 saya pendidikan matematika, terus S2 saya di educational management. Jadi kita sibuk dengan skill kita masing-masing, gitu ya. Kita harus ambil pos kita masing-masing. Jangan sampai kita tinggalkan pos yang sudah teman-teman tekuni sampai hari ini. Contoh misalnya, jadi kan kalau kita pakai bahasa Islam itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi maksudnya iyyaka na'budu. Jadi kenapa Allah itu memilih diksi iyyaka na'budu? Di situ ada nun na'budu. Kenapa Allah itu tidak memilih diksi iyyaka a'budu saja, pakai huruf alif di situ? Huruf alif itu menunjukkan bahwa kepada Allah lah aku menyembah dan kepada Allah lah aku memohon pertolongan. Tetapi kenapa Allah memilih diksi nun di situ? Kepada Allah iyyaka na'budu, kepada Allah lah kami menyembah. Jadi ada kata kami di situ. Artinya kita harus bareng-bareng, gitu ya. Mengeksekusi program-program kita harus bareng-bareng. Mengeksekusi amal-amal terbaik juga kita harus bareng-bareng. Kita mengeksekusi untuk Indonesia masa depan, kita harus bareng-bareng. Tidak boleh kita tuju satu orang, oh kamu saja. Tidak bisa. Kita harus kerja kolosal, kalau kata Anies Baswedan, ya. Jadi kerja-kerja kolosal ini diperlukan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Sehingga kawan-kawan sekalian dalam menghadapi problem-problem yang kita
tengah-tengah kita ini, kawan-kawan sekalian, saya sangat berharap ketika kita terus meningkatkan kompetensi kita, ya, karena ke depan itu akan by skill, gitu ya, bukan lagi by by background, gitu ya. Itu tuh by skill. Kompetensi kita ke depan itu, persaingan kita itu adalah skill, gitu ya. Bukan lagi saya pendidikan matematika harus pintar matematika, enggak. Skill kita harus lebih banyak, gitu ya. Harus pintar ini, pintar ini, pintar ini. Sehingga persaingan kita ke depan itu adalah kita bisa menang terhadap pertarungan global, gitu. Sehingga kawan-kawan sekalian, dalam menyongsong, ya, Indonesia 2045 ini persaingannya sangat ketat, sehingga kita juga kalau yang masih S1 kita harus studi lagi S2, yang masih S2 kita studi lagi S3, dan seterusnya. Kita harus lebih tekun, ya, harus lebih tekun. Dan selanjutnya, apalagi yang bisa kita temukan, problem-problem yang kita hadapi. Contohnya misalnya kita kalau problem pendidikan misalnya. Kalau problem pendidikan kita apa kira-kira? Yang salah satunya. Jadi sekarang ini kan transformasi sangat luar biasa sekali, ya, dari offline ke online. Dan semua pembelajaran itu hanya ada di genggaman kita. Tinggal kita screen dan seterusnya, semua sudah ada. Bahkan anak-anak SD ini sudah pinter, gitu ya. Sudah pinter dengan gadget. Jadi misalnya ada pembelajaran ini, sudah ada e-booknya, sudah ada itu transformasinya sangat luar biasa sekali. Dan tidak mampu dijangkau oleh orang-orang yang tidak bisa kompatibel dengan zaman, yang tidak bisa kompatibel dengan zaman. Sehingga insya Allah, ya, saya yakin kepada teman-teman di forum komunikasi LDF, ya, se-Indonesia ini, yang disingkat FULDEKIP, ya. Saya juga pendidikan matematika dulu di FKIP, ya. Jadi tapi tidak pernah bertemu FULDEKIP dulu, nggak tahu ya kenapa. Jadi kawan-kawan sekalian, khusus untuk teman-teman ini menjadi menjadi agen-agen perubahan, ya. Jadi teman-teman harus menjadi agen untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Teman-teman buat komunitas apa supaya menjangkau lebih banyak orang, ya, untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak, ya. Karena kalau kita analisis banyak ini problem-problem yang di tengah-tengah kita ini. Bahkan di samping kanan kita saja, misalnya kita duduk di sini, kita hadap kanan saja sudah ada banyak paha, gitu ya. Mohon maaf ini. Ayam saja tuh harganya berapa? Harganya 7.000 kalau di Mataram, ya. Nggak tahu di luar. Harganya 7.000, ya. Kalau kita hadap kanan tapi paha gratis. Hadap kiri paha gratis. Hadap kanan semuanya paha, gitu ya. Sehingga semua problem-problem ini ada di tengah-tengah kita, kawan-kawan sekalian. Sehingga apa ini kira-kira modal atau usaha atau upaya yang bisa kita kerjakan, gitu ya. Sebagai kaum muslimin, gitu, sebagai orang-orang Islam yang paham, yang memiliki intelektual yang sangat tinggi, gitu ya, yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari teman-teman yang lain, itu harus lebih cepat bergerak, lebih kompatibel, lebih mobilitasnya harus lebih tinggi, gitu ya. Karena masya Allah, ya, kalau kita saja tidak mau bergerak, maka akan banyak orang lain yang akan bergerak menggantikan posisi kita dan lebih baik daripada kita. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir sama sekali. Makanya dalam forum-forum kita seperti ini harus kita lebih banyak kita membahas, kita diskusi, terus kita analisis, kita buat kajian, berikan rekomendasi kepada pemerintah dan seterusnya. Harus punya sikap kita, punya sikap. Seperti semut misalnya. Semut itu ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud pada waktu itu. Jadi dibakar. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Tidak terbakar. Tapi ada semut, ikhwas sekalian. Ada semut sangat kecil sekali. Dia warna hitam. Kemudian dia bawa air, secuil air, dan menyiram kepada api yang sangat besar di yang membakar Ibrahim, gitu. Terus diketawakan oleh binatang-binatang yang lain. Ditanya, wahai semut, kenapa engkau membawa air secuil ini tidak bisa memadamkan api Nabi Ibrahim, gitu katanya. Tapi apa kata semut ini? Mungkin memang tidak bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tetapi biar Allah tahu kepada siapa saya bersikap. Biar Allah tahu supaya nanti pada di akhir hidup kita bisa kita
pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa air ini untuk memadamkan apinya Nabi Ibrahim, walaupun tidak memadamkan, tetapi saya punya sikap, gitu ya. Punya sikap mau kepada siapa kita bersikap. Kita bersikap kepada kebaikan atau kita bersikap kepada yang tidak baik. Kalau Yusuf Qaradawi itu menganalogikan kondisi kita itu cuma ada dua, gitu ya. Yang pertama, kalau kita sedang berbuat baik, maka kita tidak sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak sedang berbuat baik. Sehingga teman-teman sekalian, pada kesempatan yang sangat baik ini saya berharap kepada teman-teman untuk terus meningkatkan amaliyah kita. Hal-hal terbaik sudah. Apalagi di bulan Ramadan ini kita Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'ul yawsad. Bacalah Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita akan diberikan syafaat ya, di akhirat kelak. Apapun itu. Apalagi bahkan Napoleon Bonaparte, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, pernah mengatakan begini, the principle of Quran with alone of tracking can lead man to happiness. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah prinsip, katanya Napoleon ini. Al-Quran itu adalah sebuah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat mengantarkan manusia kepada kepulauan dan bahagia. Ini ucapan Napoleon Bonaparte, bukan orang Islam. Tapi beliau menyampaikan bahwa Al-Quran itu cuma adalah prinsip dan solusi bagi masalah keumatan kita. Nah, kalau kita tarik lebih banyak lagi misalnya, dari Syekh Ali Sa'buni dalam Shofat At-Tafasir misalnya. Dia menafsirkan itu minimal ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran. Yang pertama itu adalah syifa'ul lima fis sudur ay yashfima fiha minasyirki wasyakki wajuh. Jadi Al-Quran itu sebagai obat penyakit hati. Ketika kita galau, ketika kita khawatir dengan kondisi negeri ini misalnya. Oh, kita ngaji gitu ya. Biarkan Allah dengan tangan Allah yang akan memberikan solusi terbaik gitu ya. Kita ini hanya perantara ya. Kita hanya perantara. Sehingga teman-teman sekalian dalam forum full the cup ini kita harus menjadi lebih garang lagi gitu ya. Harus lebih garang harus memiliki keberanian untuk mengambil sikap gitu ya. Apakah sikap kita itu kepada kebaikan atau sikap kita itu mendukung kemungkaran seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tugas kita hanya mar'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhafu. Jadi tugas kita itu barang siapa yang menemukan atau yang melihat atau yang berada di sekitar kita ini ada kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan-tangan kita. Nih, yang ketua-ketua full the keep ini, ketua MT, ketua-ketua LDF misalnya, itu punya kekuatan. Kita punya, kalau mufassir hadis itu mengatakan, jadi tangan di sini adalah kekuasaan, gitu ya, kekuasaan. Dengan kekuasaan kita bisa merubah siapa saja, gitu. Misalnya ketua BEM, misalnya, di mana-mana bisa memberikan kebijakan dan seterusnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan jadi kalau kita tidak mampu dengan tangan ya kita rubah dengan ucapan, kita ajak atau kita sampaikan gitu ya. Kita sampaikan dalam bentuk di sosmed kah, kita buat meme kah, atau kita buat status kah, itu kan bentuk ajakan gitu ya. Kalau kita tidak mampu dengan ucapan ya kita selisih dengan hati, karena selisih dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Oleh karenanya teman-teman sekalian, di tengah-tengah kita ini banyak sekali problem, kemudian kita harus memiliki kompatibel yang sangat tinggi untuk terus bergerak gitu ya. Mobilitas yang lebih sering supaya lebih menjangkau banyak sekali memberikan solusi kepada masyarakat kita. Misalnya kita terjun ke masyarakat seperti Ana nih, misalnya kadang masuk masyarakat terus ditunjuk jadi imam sholat kah, itu kan punya kemampuan, kita punya kekuatan gitu ya. Ketika kita taujih misalnya, atau kita nasihat atau kita ceramah, yuk kita sampaikan isi-isi pemikiran kita secara dialogis, kita sampaikan gitu ya, bahwa Islam seperti ini sedang digunjing, sedang ditembak dari kiri kanan dan seterusnya, sedang dihimpit kita ini. Nah, oleh karenanya kita harus lebih kompatibel gitu ya. Harus lebih menerima ini
arus globalisasi yang sampai hari ini yang sangat kuat gitu ya, yang sangat kuat. Sehingga kita harus lebih kompatibel gitu ya, harus lebih dinamis gitu ya, supaya kita diterima oleh zaman. Karena banyak orang terlempar oleh zaman karena tidak sesuai dengan zaman. Contoh misalnya, pada saat ini kan kita ada terkait dengan milenial atau lagi ada generasi Z misalnya kan. Itu kan kalau kita sampaikan dengan kalimat-kalimat yang tidak sederhana, itu tidak bisa diterima oleh generasi Z gitu ya. Makanya teman-teman ini menjadi agen gitu ya. Ketika menyampaikan kebaikan kepada generasi-generasi Z ini yang anak-anak SMP, anak-anak SMA gitu ya, anak-anak SD disampaikan dengan kalimat-kalimat yang sangat tua misalnya itu tidak nyampe di mereka. Jadi sekarang ini kita harus lebih inovasi lagi, lebih buat kreativitas lebih tinggi dan seterusnya. Misalnya di forum-forum Folder Cup itu kita buat desain poster kita harus lebih profesional gitu ya. Jangan pakai Canva misalnya, atau kita pakai apa? Harus lebih profesional gitu. Sehingga kita bisa diterima oleh masyarakat banyak. Nah, sehingga kawan-kawan sekalian, saya mengajak pada teman-teman semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perbaiki sholat-sholat kita perbaiki amal-amal kita perbaiki ibadah-ibadah kita, baik ibadah yang bentuknya ritual atau ibadah-ibadah yang bentuknya non ritual. Contohnya misalnya ikhlas, kemudian kita dan seterusnya kata-kata sifat yang lain. Sehingga ke depan ini supaya ada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa menambahkan ketika teman-teman aktif di Folder Clip atau di MT dan seterusnya, itu adalah jalan potong masuk surga. Ya. Jalan potong masuk surga. Sehingga kita bisa mengklaim di dalam Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Jadi kita berdoa. Jadi kita harus zahirkan amal-amal kita supaya Allah terima semua amal-amal kita. Kita harus zahirkan. Sehingga saya berharap ini teman-teman harus lebih produktif lagi, harus lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi, supaya diterima oleh teman-teman milenial, terus generasi Z. Jangan kumuh lah gitu ya. Misalnya desain-desain kita, kemudian penampilan kita harus lebih fresh gitu ya. Harus lebih fresh. Jangan sampai kita seperti tadi ya saya ucapkan itu, bahwa kaum muslimin itu, umat Islam itu dipandang miskin, dipandang tersingkirkan, kemudian dipandang lemah. Itu karena kita penampilan kita tidak milenial misalnya. Jadi kalau kata milenial ini saya mengartikan jangan sampai kita bungkus kata milenial, misalnya pakaian kita jangan sampai misalnya untuk akhwat kita buka misalnya, atau kita nggak pakai jilbab, itu bukan milenial. Jadi milenial itu kita rapi, sopan dan santun. Begitu kira-kira kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita perbanyak tilawah kita, target-target kita harus lebih tinggi lagi. Sebelum bulan Ramadan misalnya 1 juz bacaan kita, ya kita lebih banyak lagi 3 juz per hari misalnya, atau 5 juz per hari. Insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga agenda-agenda kita, terus amal-amal kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima dan menjadikan sebagai tumpukan amal nanti di akhir kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Luar biasa. Dan dari Bang Nazmul Matam SD sedikit kesimpulan yang mungkin yang bisa kita ambil nih Mas ya. Yang saya secara pribadi ambil bahwa zaman sekarang ini banyak sekali problematika umat yang sedang kita hadapi. Kemudian banyak sekali yang mencap kita, misalnya kita Islam itu miskin, Islam itu sampah, lemah, Islam itu terpinggirkan, atau Islam itu manusia purba. Siapa yang akan berada di garis paling depan untuk menghadapi semua masalah itu? Tentu kita pemuda, teman-teman semua. Kita lah pemuda yang akan menghadapi semua masalah itu. Kita tahu dari catatan sejarah bahwa anak-anak muda itu sangat berpengaruh sekali terhadap proses kemerdekaan Indonesia. Kemudian bahkan sampai di tahun terakhir 98 melakukan reformasi, walaupun mereka mengorbankan jiwa mereka yang sampai sekarang hilang tanpa berita. Itu semua risiko yang harus kita hadapi, teman-teman semua. Kemudian untuk menjawab segala tantangan
di masa depan. Kita harus mempunyai skill. Tidak cukup kita hanya sebagai seorang misalnya mahasiswa pendidikan matematika. Tidak cukup hanya sampai di situ. Kita harus mempunyai skill karena memang di zaman depan nanti orang-orang yang tidak punya skill itu akan digantikan oleh orang yang punya skill dan pasti lebih baik dari kita. Oleh karena itu teman-teman, mari kita perbanyak skill kita. Kemudian tidak lupa juga kita harus bisa menambah amalan-amalan amaliah kita. Misalnya di bulan Ramadan ini harus paling banyak baca Quran. Nah, memang Quran ini sumber informasi, sumber untuk mengatasi segala masalah yang akan kita hadapi itu dari Al-Quran semuanya ada teman-teman semua. Dan untuk kita sebagai anak muda punya sikap, punya pendirian dan harus yakin bahwa kita bisa sukses di masa depan. Baik teman-teman, sedikit itu kesimpulan yang bisa saya pribadi ambil. Kemudian jika dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, karena mungkin tadi kurang jelas atau kurang mendengarkan dari penjelasan dari Kanazmol, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ayo, silakan teman-teman. Dan jikalau ya, silakan Muhammad Taif Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah ya, kita telah mendengarkan penjelasan bagaimana permasalahan umat pada masa ini ya, terutama pendidikan juga gitu. Dan ini adalah momentum juga ya. Besoknya itu adalah Hari Diknas gitu, Hari Pendidikan Nasional, dan perlu gitu momentum ini kita jadikan gitu untuk saling berdiskusi teman-teman sekalian. Dan mungkin sedikit yang saya ingin sampaikan atau apa yang tanyakan gitu ya ke Kak Nazmul, bahwasanya kadang ya kita yang di kampung atau di desa-desa itu kadang banyak pemuda-pemuda yang ada di desa itu kan, tapi partisipasi atau keikutsertaan dalam membangun desa itu sangat kurang kan. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya agar kita menumbuhkan gitu rasa dan kepekaan mereka terhadap pendidikan serta keikutsertaan dalam membangun masyarakat yang ada di desa itu. Itu mungkin pertanyaan saya, karena mungkin nanti diberikan motivasi ataupun tips gitu agar kita bisa sebagai mahasiswa ini bisa membangun masyarakat kita di desa gitu. Itu Kak mungkin. Ayo mana? Pira aja. Pira datang ke gua. Kulai. Pira jadi. Lanjutkan mungkin. Kita tampung dulu kan Najma? Ya, tampung. Ini kayak Silakan teman-teman yang masih ingin bertanya. 60 ya jawab. Silakan teman-teman. Kemudian jikalau merasa malu menyampaikan pertanyaan, silakan dituliskan saja di kolom chat. Soal nanti dibacakan. Mau teman-teman? Mungkin dijawab dulu yang ini yang Najmul. Mari menunggu yang lain. Baik. Jazakallah khairan katsiran, Anda sampaikan sama kebetulan saya kenal juga beliau ya. Ketua MTL Kafri ya. Nggih, Ustaz. Nah, gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi ketika kita masuk ke masyarakat ini kan, jadi masyarakat itu tahu bahwa kita adalah mahasiswa dan tahu semuanya gitu ya. Walaupun kita di kampus itu adalah jurusan IPA atau jurusan PKN atau apa, tetapi di masyarakat itu mereka yakin bahwa kita itu punya segalanya ketika pulang dari kampus. Makanya mau tidak mau kita harus menyiapkan diri untuk masuk ke masyarakat. Kita misalnya targetnya adalah dakwah fardiyah di masyarakat. Terus kemampuan apa yang bisa kita modali dalam diri kita ini? Contohnya kita di masyarakat tiba-tiba diminta jadi imam sholat misalnya, tetapi kita tidak pernah belajar tahsin misalnya. Membedakan huruf A dengan A saja tidak bisa. Membedakan huruf H sama Kha saja nggak bisa misalnya. Atau kita membedakan huruf So, Do, To, Wo itu nggak bisa misalnya. Terus gimana kalau kita mau masuk ke masyarakat? Nah, sehingga saya berharap gitu ya,
di teman-teman yang memiliki apa namanya ruh untuk terus bergerak ini ya. Karena kan watak kita sebagai manusia itu kan terus belajar, gitu ya, terus belajar. Sehingga dalam momentum sedang belajar saat ini kita harus terus belajar gitu ya. Jadi misalnya di masyarakat itu butuh ceramah misalnya, kita belajar ceramah gitu ya. Atau kita khutbah misalnya, kita belajar khutbah dan seterusnya, semuanya gitu ya. Atau misalnya kita buat komunitas-komunitas baca misalnya di kampung-kampung. Saya pernah buat TPQ di kampung ketika pulang dari Malaysia gitu. Jadi buat TPQ gitu ya, TPQ pengajian. Jadi banyak sekali yang orang yang pada saat itu kan lagi corona besar-besar itu ya. Jadi pas saya pulang itu semuanya anak-anak kecil itu pegang HP dan seterusnya dan tidak punya aktivitas yang lain selain pegang HP gitu ya. Terus ketika kita hadir itu harus memberikan solusi bagi anak-anak kita di tengah-tengah kampung. Kemudian kita buatkan TPQ, kita belikan buku bacaan, kita buat taman baca di situ, kita buat ini dan seterusnya banyak sekali gitu ya. Karena kan kita punya mahasiswa itu kan punya jaringan banyak gitu ya. Sehingga pada saat teman-teman belajar, kalau saya pengalaman saya ya di ES1 ini sekarang, teman-teman harus perbanyak jaringan teman-teman gitu ya. Nah, dalam forum full dekat ini itu harus menjadi momentum teman-teman untuk bisa memperbesar jaringan teman-teman. Supaya nanti ketika balik ke kampung, teman-teman sudah bisa mengakses semua jaringan teman-teman gitu ya. Jaringan teman-teman. Selain kita punya modal itu, modal skill atau apalagi skill-skill yang sifatnya kepribadi gitu ya. Contohnya misalnya kita belajar Quran, kemudian kita public speaking, kemudian bagaimana cara kita memiliki memilih diksi-diksi supaya bisa mempengaruhi orang lain dan seterusnya, itu penting bagi teman-teman gitu ya. Itu penting. Nah, ini momentum nih bagi teman-teman yang masih semester 4, semester 5 atau bahkan semester 8 misalnya. Sebentar lagi pergi ke kampung, pulang kampung, pergi ke daerahnya masing-masing. Ini banyak orang. Jadi banyak orang besar di kampus, dia besar sekali di kampus tapi dia jadi sampah di kampung. Karena tidak dipakai sama sekali gitu ya. Banyak tidak dipakai. Mau dia jadi ketua BEM di kampusnya, dia jadi ini, dia jadi ini, jadi ini. Tapi dia ketika balik di kampung dia bukan siapa-siapa, tidak dikenal sama orang. Karena kita terlalu sibuk gitu ya. Mungkin terlalu sibuk mikirin diri sendiri saja misalnya seterusnya. Ketika balik kampung kita tidak dikenal oleh siapa saja. Dan oleh karena teman-teman sekalian, saya berharap ini dengan pertanyaan salah satu teman kita tadi sudah menjadi momentum bagi kita untuk terus belajar gitu ya, untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu dimanapun dengan siapa saja gitu ya. Bahkan dari preman saja kita bisa belajar gitu ya. Semua tempat itu adalah sekolah dan semua orang itu adalah sumber ilmu gitu ya. Apa kata kata motivasinya itu ya. Semua tempat adalah sekolah, kemudian semua orang itu adalah guru. Dan oleh karenanya kita diharuskan ya, harus memiliki kecenderungan untuk terus belajar. Minimal kita belajar tajwid misalnya atau tahsin kita harus lebih baik dari teman-teman kampung kita ketika kita ditunjuk jadi imam atau ditunjuk untuk mengaji di kampung. Jangan sampai kita tidak bisa gitu ya, tidak bisa. Kita tidak bisa membedakan huruf ta dengan sa atau sya. Itu kan bagi saya itu konyol sekali gitu ya. Bagi kita yang sudah lulusan S1 misalnya, balik ke kampung dan tidak bisa apa-apa. Makanya ini teman-teman yang masih di kampus-kampus ini, teman-teman belajar gitu ya, belajar, kemudian akses jaringan sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak berkontribusi nanti di kampung. Karena itu tadi banyak orang besar di kampus tetapi jadi sampah di kampung. Gitu ya. Jadi teman-teman saya berharap tidak ada alasan lagi untuk berkontribusi. Kalaupun masih ada alasan ya mungkin kita akan jadi sampah sejarah. Begitu jawaban saya, Pak Tua. Mudah-mudahan. Terima kasih, Kak. Yeah. Kalaupun tidak ada, saya ke jam 10 ini ada rapat lagi di kantor. Jadi kalaupun sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya cukupkan. Karena jam 10 juga saya ada agenda. Baik. Gimana yang lain? Masih ada yang ingin ditanyakan?
Uang kita sama-sama karena cuma Afwan, boleh izin bertanya? Boleh. dari karena memang ini bertanya. Afwan, jelas? Alhamdulillah jelas. Syukron. Di sini izin bertanya kepada Ustadz, bagaimana cara kita membimbing dan mengarahkan para generasi Z yang baik dan benar? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, langsung jawab ya. Baik, jazakillah khairan katsiran sampaikan sama ukhti yang tadi yang bertanya. Jadi kita harus paham apa namanya metode belajar mereka ya. Contoh misalnya begini. Jadi mungkin bisa kita temukan misalnya kayak saya kadang-kadang waktu itu bisa mengajar di sekolah misalnya. Jadi ada anak-anak kita ini yang duduknya tuh apa goyang-goyangkan kursi gitu ya. Goyang-goyangkan kursi, kemudian dia tidak fokus terhadap apa yang kita sedang pelajari misalnya. Kemudian kalau kita tidak punya skill di situ, ya kita tidak bisa memberikan solusi bagi salah satu anak yang tadi, karena dia sering gerakan begini, gerakan apa namanya, kursi, pada saat dia duduk dan seterusnya. Nah, kalau ilmunya itu, jadi dia ini termasuk adalah anak yang statis ya, statis. Jadi ketika kita jadi guru, datang jadi sambil kita memberikan arahan gitu ya tentang pembelajaran, kemudian kita datangi anak ini, kemudian kita pegang pundaknya pasti dia berhenti sudah. Tapi tidak kita beri tidak kita gunjing dia. Kenapa kamu begini dan seterusnya? Enggak. Jadi karena watak anak-anak generasi Z sekarang ini tidak bisa kita dengan kalimat-kalimat yang tidak sederhana gitu ya. Contoh misalnya kalau banyak eksperimen sosial di YouTube itu kan mereka lebih kenal Atta Halilintar daripada dia lebih kenal siapa misalnya Budi Utomo misalnya. Mereka lebih kenal dengan Sule daripada dia lebih mengenal misalnya Kartini misalnya. Nah ini kan problem yang kita hadapi di generasi Z. Sehingga metode-metode yang kita sampaikan itu harus bisa diterima oleh mereka gitu ya. Jangan sampai kita pakai kalimat-kalimat yang tua atau kalimat-kalimat yang tradisional sehingga tidak sampai pada mereka. Termasuk misalnya mereka ini lebih senang visual gitu ya. Lebih senang visual, lebih senang Android, lebih senang di gadget misalnya. Jadi kita misalnya sebagai guru misalnya kita harus gunakan misalnya ada kan aplikasi-aplikasi di internet itu ada namanya Squishy, terus ada namanya banyak sekali game-game yang bisa kita alihkan di anak-anak kita nanti adik-adik kita yang di generasi Z. Jadi metode yang kita sampaikan bukan lagi metode misalnya kamu akan masuk neraka, kamu akan berdosa. Bukan begitu metode kita yang kita sampaikan. Yang kita sampaikan adalah yang senang-senang saja. Kita sampaikan tentang surga, kita sampaikan terkait dengan pokoknya yang bahagia-bahagia. Kalau kita langsung sampaikan terkait dengan hidup, mati, kemudian neraka dan seterusnya, itu metode yang bagi saya tidak efektif untuk disampaikan kepada generasi Z. Bahkan generasi milenial gitu ya. Ini kan generasi Z, kemudian setelah generasi Z generasi milenial. Yang antara kita ini kan generasi milenial sampai umur berapa? 40 sampai 50 tahun. Jadi metode yang kita sampaikan harus lebih inovatif, lebih kreatif, harus lebih banyak PPT-nya gitu ya. Apalagi sekarang ini kan lebih online gitu ya. Mereka lebih banyak berselancar di mana-mana gitu ya. Mereka tuh sudah tidak lagi memandang bahwa guru itu penting gitu. Tidak memandang guru itu penting. Yang dia pandang bahwa Google itu bisa menggantikan posisi guru gitu ya. Bisa dia belajar apa-apa, kemudian dia misalnya ada soal kemudian langsung dia ketik di Google langsung muncul jawabannya dan seterusnya. Itu sudah lebih instan sekali di anak-anak kita gitu ya, di adik-adik kita yang generasi Z. Sehingga metode-metode yang kita sampaikan itu harus lebih kreatif gitu ya. Jangan kita bawa masa kita, kalau katanya Ali bin Abi Thalib, jangan ajarkan anak-anak kita itu dengan metode yang kita dapatkan hari ini gitu ya. Ajarkan dengan zamannya mereka gitu ya. Setiap zaman itu ada orang-orangnya, setiap orang itu pasti ada zamannya. Nah, sehingga
kita harus lebih banyak belajar lagi gitu ya. Lebih banyak belajar, apalagi saya diambil master kemarin kan educational management. Jadi ada namanya quality management, kita belajar kemarin, terus ada namanya banyak lah ya, supaya bisa diterima oleh anak-anak yang generasi Z ini. Metode yang kita sampaikan, kemudian ucapan, diksi yang kita pilih, kemudian bahasa yang kita keluarkan nanti. Karena kan salah sedikit saja yang kita ucapkan itu kan akan dibully oleh anak-anak kita yang generasi Z ini, adik-adik kita. Akan dibully. Salah saja gitu ya, seperti kertas putih misalnya. Kemudian kita titik, kita buat titik hitam, maka yang dia lihat itu bukan yang putih-putih ini, yang dia lihat itu yang hitam ini. Kayak ada video itu misalnya 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3, dan seterusnya. 1 kali 9, dia tulis 10 misalnya. Terus diketawakan oleh anak-anak generasi Z. Jadi yang generasi Z ini melihat kalau dia salah sedikit saja ditertawakan gitu. Tidak dilihat kebenaran-kebenaran yang sudah dia buat sebelum-sebelumnya. Sehingga harapan saya kepada ukti yang tadi, dan kita semua gitu ya, harus lebih kreatif lagi untuk misalnya bisa delivery pembelajaran kita. Kemudian apalagi kan Nadiem Makarim sudah membuat RPP kita yang awalnya 5 lembar sampai 10 lembar RPP kita, ini sudah jadi 1 lembar gitu ya. 1 lembar supaya apa? Jadi supaya guru itu lebih kreatif dan lebih inovatif untuk membuat konsep pembelajaran yang ada di kelas, Sehingga delivery kita bukan lagi pakai bahasa-bahasa yang tua gitu, pakai bahasa-bahasa yang milenial gitu. Contoh misalnya kita sampaikan terkait dengan kita ingin berikan nasihat apa misalnya, kita buat pamflet atau kita buat meme gitu. Mereka itu lebih diterima oleh mereka daripada kita nasihatin gitu ya. Mereka lebih terima meme daripada kita nasihatin. Kemudian mereka lebih terima ketika kita buat video, kemudian kita presentasi atau kita buat nasihat di video, daripada kita langsung dia ketemu sama mereka langsung kita nasihatin. Dan itu mungkin bagi saya tidak ketemu di mereka, karena mereka udah basisnya gadget dan seterusnya. Jadi semua itu sudah ada di gadget. Jadi semua orang itu kadang mereka seharian bisa tidak keluar rumah, tetapi bersama dengan gadget. Sehingga harapan saya harus lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Jangan sampai kalimat-kalimat yang kita pakai adalah kalimat-kalimat tradisional. Kemudian penampilan juga ya, kita harus lebih fresh gitu ya. Penampilan kita harus lebih fresh, jangan model-model yang tua gitu ya. Mohon maaf ini, model tua tuh ya kayak misalnya apalah, kita pakai celana misalnya yang besar di bawah, kecil di atas misalnya. Itu kan tua sekali kan. Makanya kita harus lebih fresh gitu ya, standar lah, sederhana tapi fresh dipandang oleh orang gitu. Dari penampilan saja kita harus perhatikan supaya delivery kita ketika kita menyampaikan nasihat kepada adik-adik kita yang generasi Z ini diterima oleh mereka. Begitu kira-kira. Terima kasih kepada Kak Nazwan. Kita kembali ke penanya. Ya jawaban. Mungkin masih ada lagi. Kita siapkan lagi 1 pertanyaan mungkin Kak Nazwan. 1 pertanyaan lagi ya. Oke. Yang pertanyaan Silakan teman-teman. Kolom chat Ada. Ada di kolom chat ya. Nah, di chat ada di. Jadi bagaimana caranya kita membangun dan mengajak mendirikan Karang Taruna dan membuat masyarakat dan remaja lebih produktif. Namun di posisi kita bukan siapa-siapa dan dipandang biasa saja. Oke. Jadi nasihat saja. Saya pernah buat beberapa komunitas yang ada di kampung. Jadi yang lebih utama itu kan orang lebih trust terhadap kita, maksudnya percaya sama kita. Bagaimana cara membuat orang percaya sama kita? Jadi kan ide yang kita bawa itu orang percaya gitu ya. Jangan sampai kita ngawak-ngawak kita bawa. Jadi jangan sampai kita ngawak-ngawak punya ide gitu ya. Maksudnya ngawak-ngawak itu kalau bahasa apa sih? Ngawak-ngawak main-main gitu ya. Ngawak-ngawak main-main kita bawa ide itu. Jadi kita ini bukan siapa-siapa gitu ya. Tetapi kita punya kalau kita bukan siapa-siapa ya susah juga ya. Ya minimal kita punya kontribusi yang lebih banyak gitu ya di kampung itu supaya kita lebih dipandang. Karena kalau kita bukan tokoh itu akan disingkirkan di kampung.
Karena persaingan di kampus dengan di kampung itu lebih ketat di kampung. Karena apa namanya, kecenderungan geografis itu loh, kecenderungan apa namanya kewilayahan itu lebih tinggi gitu ya. Apalagi kita ngerantau ke kemana, kemudian tiba-tiba balik kampung bawa ide, mereka kadang-kadang menolak gitu ya. Makanya solusi saya ketika teman-teman sedang di kampus sekarang ini, itu update banyak-banyak itu. Media itu paling apa namanya paling jitu untuk memberikan apa namanya perubahan opini terhadap teman-teman kampung kita. Jadi kita upload status kah, kemudian kita upload kegiatan-kegiatan kita upload nasihat kita upload opini kita, supaya juga teman-teman kampung juga kita baca gitu ya. Ketika kita balik kampung, teman-teman kampung kita sudah, oh masya Allah luar biasa anak ini. Seseling lihat di sosmednya dia begini. Gitu ya. Salah satu yang cara yang saya buat tuh begitu. Jadi saya upload beberapa kegiatan yang saya ikuti, kemudian ya bukan pencitraan sih ya, pencitraan lah gitu ya. Supaya orang bisa percaya sama kita gitu ya. Jadi ketika kita balik kampung, saya bawa ide ini, mereka terima gitu ya. Walaupun orang-orang tua gitu ya, orang-orang tua, tapi ketika kita bicara mereka terima gitu ya. Karena background yang kita sudah lakukan itu banyak. Nah, makanya harapannya jangan ada pilihan. Saya ini bukan siapa-siapa terus mau bangun Karang Taruna, tapi bilang saya ini adalah siapa-siapa dan ingin bangun Karang Taruna dan ingin melakukan perubahan di kampung. Jadi mulai sekarang teman-teman kan sedang mahasiswa ini, bangun betul-betul ketokohan itu. Ya, bangun betul-betul. Minimal misalnya perempuan takut jadi tokoh misalnya. Ini nih zaman 2021, jangan takut. Gitu. Harus jadi tokoh kita ini. Mau dia perempuan, mau dia laki-laki, jadi tokoh. Maksudnya dari tokoh di kalangan perempuan. Tidak perlu kita umbar-umbar. Maksudnya umbar, mohon maaf ini, umbar kita gara-gara apa gara-gara mau terkenal, kita mau joget-joget di depan TikTok misalnya. Jangan gitu. Jadi kita berikan opini kita harus banyak aktivitas kita di kampus, perbanyak komunitas-komunitas sosial kita lakukan gitu. Yang lebih sekarang tuh lagi trennya itu adalah komunitas sosial. Jadi di kampung itu teman-teman sekalian, lebih banyak teman-teman harus lakukan kegiatan-kegiatan sosial, ya, yang langsung menyentuh di akar-akar rumput gitu, maksudnya grassroots masyarakat itu. Jangan bawa kota, jangan bawa ide-ide kota gitu, maksud saya yang high class lah. Di kampung itu tidak kenal begitu. Mereka tuh lebih terima bahasa apa namanya, ide-ide kita itu sederhana, buat apa namanya, baca, bukan buat seminar gitu ya, tapi buat taman baca kah, buat TPQ atau buat komunitas sosial, bantu kiri kanan gitu ya. Karena kita sudah punya jaringan banyak, kemudian kita bawa ke kampung, kita open donasi misalnya, kita berikan kegiatan-kegiatan sosial itu lebih produktif gitu ya. Ketika kita sudah ada ketokohan kita buat, misalnya kita buat komunitas apa, kemudian kita buat Karang Taruna kah, minimal begitu. Jadi ada teman saya konsultasi terkait dengan pembuatan Karang Taruna, terus kita buat gini. Jadi kita skate dulu. Jadi sampai terbentuk tuh Karang Taruna. Jadi kita buat namanya top manajemen. Jadi nanti buat top manajemen, minimal teman-teman anti yang ada di kampung itu yang sedang keluar apa namanya kuliah di luar daerah kemudian balik kampung. Jadi buat komunitas, bukan buat komunitas, maksudnya buat perkumpulan kecil 5-10 orang, terus bicara terkait Karang Taruna gitu. Tunjuk satu tokoh di situ gitu ya. Tunjuk satu tokoh. Maka harapan saya ke depan ini, siapapun di antara teman-teman itu jadi tokoh gitu ya. Baik itu di tokoh di internal keluarga kita kah, atau tokoh di internal masyarakat kita, atau tokoh kita di kampus. Minimal kontribusi kita di kampus itu harus lebih banyak juga, supaya apa namanya belajar kita, maksudnya ada pembelajaran, sehingga pengalaman yang kita hadapi di kampus, ketika kita balik kampung itu kita lebih apa namanya lebih kuat gitu ya, lebih kuat dan lebih berani. Nah, sehingga teman-teman sekalian, jadi karena 2021 kemudian di zaman 4.0 ya, bahkan sudah 5.0 kita ini. Jadi kalau kita sudah memandang publik itu, maksudnya public figure itu sebagai hal-hal yang tabu, itu sangat keliru sekali gitu ya. Kita harus jadi tokoh gitu ya. Jadi tokoh, kita harus jadi influencer, kita harus jadi apa namanya semuanya gitu ya.
kita harus lebih banyak berpengaruh, berkontribusi lebih banyak lagi, kemudian aktivitas lagi harus lebih kita sibuk, dan seterusnya. Begitu kira-kira. Jadi tidak ada lagi istilah saya bukan siapa-siapa kemudian ingin bangun Karang Taruna, tapi ucapannya itu adalah saya ini adalah siapa-siapa. Jadi ketika balik kampung kita adalah siapa-siapa. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, kita besar di kampus tetapi kita bukan siapa-siapa di kampung. Lebih baik insyaallah alhamdulillah ya, harapannya kalaupun ada pertanyaan lagi teman-teman bisa bisa tanya juga di Instagram saya atau di Facebook saya, insyaallah. Namanya Nazim Watan. Begitu kira-kira Pak Moderator, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih Kak Nazmul karena sudah bersedia untuk membersamai kegiatan hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Kak Nazmul dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sesi penyampaian materi sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembacaan doa. Kemudian yang akan bertugas kepada Al-Ustadz Huda Rizkika, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi aku lagi tawa sama posisi di rumah ini cantik kayak cantik. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات خالدين لصالح الأعمال والأهلاك إنه لا يحلي من صالحها ولا يشرك سيئها إلا أنت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا وشرا بعيدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Ustadz Huda Rizkika. Baik teman-teman, alhamdulillah dengan selesainya doa maka selesai pula rangkaian acara kita hari ini. Kemudian sebelum kita live dari ruangan Zoom ini, kami minta kesediaannya untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan dokumentasi untuk kegiatan hari ini. Silakan teman-teman aktifkan kamera. Masya Allah. Ayo teman-teman ditunggu ya, buat yang lain. Ada beberapa orang yang aktifkan kamera. Silakan Oyib didokumentasikan. Kalau bisa senyum buat laki-laki. Salah ya. Hitung ya. Nah, screenshot. 1, 2, 3.
Sekali lagi ya. Sekali lagi. Kalau bisa banyak aja. Insyaallah. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillah, sudah ya. Syukran. Oke, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengaktifkan kamera. Sekali lagi terima kasih pada Kanazmol. Saya Yudan Putra selaku moderator. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ketua MTA Kafi Muhammad Taif Adi. Udah ya? Cukup. Boleh meninggalkan room teman-teman ya. Yang belum absen atau presensi silakan melakukan registrasi. Presensi maksudnya. Mungkin Ahoyib kita diam di sini sebentar. Ayudan juga. Mungkin buat silaturahmi juga sama teman-teman LDF yang lain ini. Baru saya tahu ada yang gini kan. Utas Mulyono join. Masya Allah. Ustadz Huda lagi di mana? Ustadz Huda, Ustadz penunjuk kebaikan. Resensinya gimana, Pak Ketua? Ada di anak nih. Insyaallah udah selesai lah. Selamat datang.